dari tadi saya dengarkan selamatkan kaum muda, saya langsung merasa terbakar semangatnya. Padahal udah tua, belum muda-muda juga. Jadi kenapa sih harus diselamatkan kaum muda? Saya setuju, itu akan penerus bangsa begitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, biasanya nih kaum muda ini selain identik dengan gerakan perubahan, tapi juga kestabilan emosi yang masih belum terjamin. Kalau orang Jawa bilangnya gerusu, buru-buru mengambil tindakan, buru-buru mengambil keputusan. Nah, jenis anak muda apa nih yang sebetulnya dalam visi misi Anda yang harus diselamatkan? Orang muda Flores Timur itu ada yang tamatan SMP, ada yang tamat SMA, dan ada juga yang tamatan perguruan tinggi. Banyak dari mereka belum bisa berbuat sesuatu untuk kehidupan mereka. Mereka tidak memilih pekerjaan. Dan itu jumlahnya tidak main-main di Flores Timur. Di 250 desa kelurahan, itu rata-rata 10-20 orang itu ada. Kondisi orang muda di Flores Timur pada saat ini. Kalau kita tidak mengambil langkah ya untuk mengantisipasi, maka terus akan bertambah pengangguran dan masalah sosial yang lebih besar akan terjadi di masyarakat. Sehingga yang mau kami buat adalah kita harus pastikan bahwa orang muda itu mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya. Misalnya saya sebagai orang muda Flores Timur ya, konsultasi, kakak, saya ini jago nyanyi, kayaknya saya bisa jadi penyanyi. Atau kakak, saya ini pintar bermain bola, jangan kalah lah, masuklah timnas itu, meski PSSI-nya sedang ngaco. Lalu kakak, saya ini punya potensi di bidang pendidikan, saya bisa jago bahasa Inggris, saya juga jago bahasa Portugis, tapi saya bingung bagaimana cara mengalokasikannya biar teman-teman yang lain juga belajar dan berkualitas nanti, bukan hanya di Flores Timur tapi menuju mancanegara bahkan. Silakan. Baik, tidak semua kebutuhan itu harus segera diberi dengan uang. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sikap kita untuk mendampingi seseorang itu dilaksanakan. Sehingga kita memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama membangun motivasi. Membangun motivasi ini bisa dilakukan ya pada kelas-kelas khusus. Orang muda mari kita kumpulkan. Kita datangkan orang-orang yang berhasil dari hal-hal yang kecil, berhasil dari apa-apa yang kecil yang sudah ada. Mereka ini yang memberikan semangat, mereka akan sharing dengan orang muda di Flores Timur. Dari model ini orang muda itu akan melihat, oh ternyata saya punya kemampuan, ada sesuatu dalam diri saya dan ada sesuatu di lingkungan saya, dan saya bisa memastikan bahwa saya bisa buat ini dan buat ini. Itu tahap pertama. Tahap kedua, pemerintah harus lanjutkan dengan proses pendampingan secara teknis, itu dalam model seperti pelatihan-pelatihan ataupun sekolah-sekolah lapangan, dan selanjutnya diikuti dengan pendampingan permodalan. Jadi tidak segera, oh saya bisa ini, lalu diberi uang. Saya kira itu model yang kita akan gagal nanti. Tapi harus melalui tahapan-tahapan, sehingga orang muda itu dengan kesadaran penuh, dia bisa memastikan bahwa dia bisa berbuat sesuatu, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia putuskan. Pada tingkatan ini, kita belum bisa berhenti di situ. Pemerintah harus mendukung dengan kebijakan-kebijakan, di mana tetap terbukanya peluang-peluang bagi orang muda untuk menemukan apa yang dia bisa. Pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan-kebijakan supaya usaha-usaha orang muda itu bisa tetap tumbuh dan berkembang. Saya kira demikian. Baik. Ada satu hal juga yang menarik tadi pernyataan dari Pak Antonius dan Pak Agustinus ini terkait pengoptimalan tenaga surya. Itu mungkin jadi salah satu jawaban untuk solusi bahwa tadi katanya ada yang pagi beli air, malam beli lilin, begitu ya. Nah, ini tenaga surya itu seperti apa sih Pak detailnya dan maksudnya terukur begitu? Oh, nanti misalnya saya terpilih jadi bupati dan juga wakil bupati, pertama untuk mengoptimalkan tenaga surya adalah saya mendatangkan, silahkan dilanjutkan seperti apa? Baik, untuk menjawab kebutuhan listrik Flores Timur tadi ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, keberanian seperti yang dibuat oleh Pak Felix Fernandez, beli mesin untuk tambah daya kepada PLN. Yang kedua, Flores Timur ini punya beberapa daerah yang sangat sulit terjangkau oleh jaringan yang ada. Kita harus pastikan bahwa mereka juga terpenuhilah kebutuhan akan listriknya. Saya beberapa kali ke Solo, saya kira ini di zaman Pak Yosni ya, itu di Kelelu ada sebuah lapangan dipenuhi dengan panel-panel listrik, panel-panel tenaga surya. Ada 3 desa di sana, Kelelu,
Titihena, dan Lamawong. Mereka tidak pernah yang namanya mati hidup listrik tiba-tiba. Mereka juga tidak pernah menikmati yang namanya mati hidup listrik bergilir. Di sana listrik sangat luar biasa untuk 3 desa itu. Saya kira model yang sudah dibuat akan menjadi contoh buat kita ke depan untuk beberapa wilayah yang jauh dari jaringan yang sudah ada. Jadi pemerataan listrik dengan mengoptimalkan tenaga surya dijanjikan nanti di zaman pemerintahan bila ada terpilih. Pasti saya kira energi terbarukan itu program nasional. Tinggal saja kerendahan hati dan kemampuan kita untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat itu menjadi penting sekali. Sekarang bagaimana tentang pemilih pemula? Nah, kalau Anda berbicara tentang orang muda, tentunya ada pemilih pemula. Pemilih pemula yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tersebar di sini. Terbuai tidak sih dengan janji-janji yang sudah diberikan oleh calon pasangan bupati dan calon wakil bupati di depan? Terbuai iya, tapi nyatanya dulu sebentar didengarkan. Nah, gimana cara Anda untuk menggather atau mengumpulkan para pemilih pemula untuk turut serta dalam pesta demokrasi? Karena ada beberapa pemuda yang alah politik, alah itu janji manis saja di awal, alah nanti eksekusinya tidak demikian. Nah, untuk memutus mata rantai stigma negatif terkait pemilih pemula ini apa yang dilakukan? Saya kira saya dan Pak Agus adalah orang muda dan kami calon termuda di Flores Timur. Kami masih umur yang cukup panjang di politik ini dan kami tetap jaga dengan baik 5 tahun ini untuk membangun Flores Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya kekuatan yang luar biasa di desa-desa pada saat ini, yang terdiri dari orang muda yang merindukan sesuatu untuk bisa mereka hidup ke depan. Kami punya namanya Bereun Muda di setiap desa, dan itu adalah orang-orang muda yang rindu akan hidup yang lebih baik, akan kepastian lapangan pekerjaan untuk dirinya. Tapi sekali lagi ya, dengan semangat kerendahan hati dan juga ada 3 pilar. Kalau saya salah boleh koreksi, salah satu pilarnya adalah gereja dan juga adat di sini. Jangan sampai orang muda lupa akan adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Flores Timur. Baik.